Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar latihan soal sumatif akhir semester 1. Soal ini Butari ambil dari bab 1, yaitu teks laporan hasil observasi, bab 2 iklan slogan dan poster, dan yang bab ketiga adalah menulis artikel ilmiah populer. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 sampai dengan 4 itu ada bacaannya. Bacaannya berjudul Upin Pemandu. Upin Pemandu atau guiding block merupakan jalur khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Upin ini diharapkan dapat memandu penyandang tunanetra saat berjalan di trotoar. Saat ini beberapa kota besar di Indonesia sudah dilengkapi trotoar dengan upin pemandu. Upin pemandu berwarna kuning dan dibangun di atas trotoar. Ukuran upin pemandu adalah 30 x 30 cm. Upin pemandu terdiri atas dua bentuk, yaitu berbentuk garis lurus dan titik-titik. Upin lurus berfungsi sebagai pengarah jalan lurus. Upin titik-titik berfungsi sebagai peringatan berbelok. Penyandang disabilitas menggunakan upin pemandu dengan cara menyusuri upin pemandu. Penyandang disabilitas akan mendorong tongkatnya saat berjalan di trotoar. Ketika berjalan di atas upin pemandu lurus, ia akan berjalan ke depan. Jika ia merasakan tongkat berada di atas titik-titik, ia akan berhenti dan menentukan arah berbelok. Selain menggunakan tongkat, penyandang disabilitas juga menemukan upin pemandu dengan cara merasakan tekstur upin pemandu di telapak kakinya. Oke. Nomor 1. Teks laporan hasil observasi tersebut adalah topik. Topik itu adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau disebut juga dengan topik pembicaraan. Jadi topik itu adalah inti utama yang dibicarakan tentang apa. Kita lihat yang A, definisi upin pemandu. Apakah hanya dibicarakan definisinya, pengertiannya? Bukan, berarti A kurang tepat. B, upin pemandu di trotoar. Upin pemandu di trotoar. Upin pemandu di trotoar. Iya, karena apa? Tadi ada pengertian, kegunaan, bentuknya seperti apa. B boleh. C, alasan pemakaian upin pemandu. Tadi tidak dijelaskan alasan pemakaiannya untuk apa. D, cara menggunakan upin pemandu. Jadi memang dijelaskan cara upin pemandu, tetapi ini kurang lengkap, tidak mencakup kesemuanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 2. Kalimat subjektif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Kalimat subjektif. Kalimat subjektif itu apa? Kalimat subjektif itu adalah kalimat yang berisi pandangan, opini, atau perasaan penulis terhadap apa yang disampaikan. Jadi kalimat subjektif itu kalimat yang berisi pandangan atau perasaan penulis terhadap apa yang disampaikan. Jadi bukan berupa fakta. Oke, kita lihat A, upin titik-titik berfungsi sebagai peringatan berbelok. A ini kurang tepat karena ini adalah kalimat pernyataan. B, upin pemandu berwarna kuning dan dibangun di atas trotoar. Berwarna kuning dan dibangun di atas trotoar ini adalah kalimat deskripsi karena ada indera penglihatan berwarna kuning ya. C, upin ini diharapkan dapat memandu penyandang tunanetra saat berjalan di trotoar. Ada kata diharapkan dapat membantu. Ini adalah pandangan, pendapat penulis. Jadi kalimat subjektif itu ada di pilihan yang C, ada kata diharapkan. Yang D, upin pemandu atau guiding block merupakan jalur khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Ini adalah kalimat definisi, bukan kalimat subjektif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya, kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut. Kalimat deskripsi itu apa, anak-anak?
Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek. Kalimat yang menggambarkan suatu objek. Biasanya kalimat deskripsi itu ada panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Kemudian kalimat deskripsi itu juga menggambarkan seolah-olah kita bisa tahu bentuknya seperti apa. Kita lihat yang A. Upin lurus berfungsi sebagai pengarah jalan lurus. Nah, ini kurang tepat. Karena ini adalah bukan kalimat deskripsi, ini adalah pernyataan. B. Upin pemandu berwarna kuning, ada berwarna kuning, berarti berhubungan dengan panca indera yaitu penglihatan. Berarti ini adalah kalimat deskripsi. Yang C. Upin pemandu diharapkan dapat membantu penyandang tunanetra saat berjalan di trotoar. Ini adalah kalimat apa tadi? Subjektif. D. Saat ini Berwati Kodaptar sudah dilengkapi trotoar Upin pemandu. Ini adalah pernyataan. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Kalimat simpulan yang sesuai dengan teks laporan hasil observasi di atas adalah kalimat simpulan itu adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada di dalam teks. Biasanya kalimat simpulan itu ada penegasan, biasanya ditandai dengan kata jadi. A. Jadi Upin pemandu sebaiknya dipasang di trotoar kota-kota besar agar trotoarnya terlihat rapi. Ini bukan kesimpulan yang tepat. Upin pemandu digunakan untuk penyandang disabilitas khususnya tunanetra, ya. Selanjutnya B. Upin pemandu bermanfaat bagi pejalan kaki. Bermanfaatnya untuk siapa? Penyandang disabilitas, bukan untuk pejalan kaki dan pengendara. B. Kurang tepat. C. Jadi Upin pemandu mempunyai 2 bentuk berdasarkan fungsinya, ya, kurang tepat, ya. D. Jadi Upin pemandu dapat membantu penyandang disabilitas untuk sampai ke tujuan dengan aman dan nyaman. Yang paling tepat adalah D. Dapat membantu penyandang disabilitas untuk sampai ke tujuan dengan aman. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini wacananya adalah ini, ya. Bendungan di Desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan karet berisi air. Karena terbuat dari karet, tinggi permukaannya bisa diatur secara fleksibel. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu dikempiskan dan air bah lancar mengalir ke laut. Sebaliknya, bila volume air sungai mengecil, tubuh bendungan diisi penuh sehingga tingginya mencapai 3 meter. Sungai terbendung dan airnya dimanfaatkan sebagai air minum dan irigasi. Pada saat yang sama, air pasang dari laut akan terhambat dan tak mencemari sungai yang menjadi sumber utama air tawar masyarakat di sekitar sungai. Yang dibahas adalah bendungan di Desa Jatirogo yang terbuat dari bantalan karet yang berguna di musim kering. Dia bisa mengatur air. Di musim hujan pun bila terjadi banjir, bantalan karet pun bisa dikempiskan. Jadi bermanfaat sekali di segala musim. Simpulan isi wacana di atas adalah, kembali lagi ke simpulan. Simpulan itu berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Simpulan yang tepat adalah A. Dari bantalan karet dapat membendung sungai. Kurang tepat, tidak sesuai dengan bacaan. B. Bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Iya, ketika musim kering bisa, ketika musim banjir pun juga bisa digunakan. B. Tepat, boleh. C. Bendungan dari bantalan karet dapat mengalirkan air. Semua bendungan tidak dari bantalan karet pun bisa mengalirkan air. C. Kurang tepat. D. Pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet. Yang dibahas adalah bendungan bantalan karet. Fungsinya untuk apa? Bukan pemanfaatan air. Nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah B. Sekarang soal nomor 6. Saat ini banyak generasi remaja yang mengalami depresi berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Akibat depresi sangat mengganggu tumbuh kembang generasi remaja. Depresi juga menjadi penghambat generasi remaja meraih cita-cita. Sebagai generasi muda, hendaknya kamu melakukan banyak kegiatan positif agar kesehatan mentalmu tetap terjaga dengan baik.
Ajaklah teman-teman dan orang di sekitarmu untuk menjaga dan peduli pada kesehatan mental mereka. Kalimat slogan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah slogan itu apa, anak-anak? Slogan adalah kalimat pendek yang menarik untuk menyampaikan sesuatu dan mudah diingat. Ini adalah ajakan untuk apa? Ilustrasi untuk menjaga kesehatan mental, karena generasi remaja sekarang banyak yang mengalami depresi. Depresi itu macam-macam. Mari kita lihat yang A. Meminta bantuan adalah hal yang normal. Remaja sekarang banyak punya gengsinya gede. Jadi meminta bantuan itu malah malu, aku minta bantuan. Padahal meminta bantuan itu adalah hal yang normal. Karena dia malu, butuh bantuan, dia diam saja, akhirnya apa? Kesehatan mental mereka terganggu. Ini boleh yang A. B. Sehat pikiran berawal dari sehat jasmani. Boleh juga. C. Sampah bukan warisan anak cucu kita, tidak nyambung dengan ilustrasi. D. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, juga tidak nyambung dengan ilustrasi. Antara A dan B yang paling tepat yang mana? Kalau yang A hubungannya dengan kesehatan mental, kalau yang B hubungannya dengan kesehatan, tetapi ada disampaikan pula dengan kesehatan jasmani. Nah, yang paling tepat yang berhubungan dengan ilustrasi, paling cocok dengan ilustrasi di atas adalah meminta bantuan adalah hal yang normal, karena banyak anak sekarang meminta bantuan itu suatu yang membuat gengsi mereka turun. Jadi meminta bantuan itu adalah hal yang biasa, karena kita adalah makhluk sosial, perlu bantuan orang lain. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7. Kalimat poster yang berisi ajakan hemat energi adalah ajakan hemat energi. Poster itu ada berupa gambar, kata-kata yang menarik, yang bersifat persuasif, membujuk orang lain. Mari kita lihat. Mari peduli kebersihan lingkungan demi kesehatan, tidak ada hubungannya dengan energi. Yang A kurang tepat. B. Selamat tinggal sedotan plastik demi bumi lestari. Hubungannya dengan energi. Kalau ini hubungannya dengan kelestarian lingkungan. B kurang tepat. C. Orang terpelajar gunakan waktu untuk belajar sangat jauh, sangat tidak sesuai dengan hemat energi. Yang D. Ayo ikuti kegiatan Earth Hour setiap 25 Maret. Kegiatan Earth Hour itu kegiatan hemat energi. Kita diminta untuk tidak menyalakan lampu atau yang berhubungan dengan energi itu selama 24 jam. Jadi yang paling tepat ajakan untuk hemat energi adalah yang D. Ayo ikuti kegiatan Earth Hour setiap 25 Maret. Berarti nomor 7 jawabannya adalah dadu. Baik, sekarang nomor 8. Para peneliti mencapai terobosan baru dalam penelitian luar angkasa. Mereka berhasil bercocok tanam menggunakan tanah yang berasal dari bulan. Ternyata bibit tanaman yang tumbuh dari tanah bulan memiliki ciri khusus. Bibit tanaman lebih stres sehingga pertumbuhan terhambat. Meski demikian, bibit tanaman itu tetap tumbuh. Para ilmuwan menganggap keberhasilan penelitian ini membuka berbagai kemungkinan baru, termasuk keinginan manusia untuk menetap di planet lain. Terobosan ini membantu penjelajah ruang angkasa di masa depan bertahan dalam misi yang lebih lama. Sebab mereka bisa menanam tanaman mereka sendiri, termasuk juga wacana seperti film fiksi, yaitu petani luar angkasa menanam tanaman di planet lain. Mereka sengaja fokus menumbuhkan tanaman di sampel tanah dari bulan, lebih tepatnya disebut lunar regolith. Sampel tanah ini dibawa ke bumi setengah abad yang lalu oleh pesawat luar angkasa ketiga Amerika, Apollo, yang berhasil mendarat di bulan. Eksperimen tersebut menggunakan setengah 12 gram atau hanya beberapa sendok teh tanah dari bulan yang ditemukan selama misi Apollo 11, 12, dan 17. Lalu sampel tanah dari bulan, abu vulkanik bumi yang memiliki komposisi serupa dengan tanah di bulan. Selanjutnya para peneliti menanam benih selada. Tanaman ini tumbuh cepat, hanya butuh 3 hari, tetapi hasilnya kurus dan lebih kecil dibandingkan yang ada di bumi. Oke. Selanjutnya, topik artikel tersebut adalah topik inti pembicaraan yang dibahas tentang apa? Penemuan seorang peneliti mengambil tanah dari bulan, kemudian digunakan untuk menanam tumbuhan, apakah hasilnya lebih bagus atau lebih jelek dibandingkan dengan tanaman yang ada di bumi. Kita lihat yang A. Peneliti menemukan terobosan baru dalam penelitian luar angkasa mengenai bulan. Boleh dulu. B. Penjelajahan ruang angkasa akan bertahan dalam misi yang lebih lama. Tidak dijelaskan terobosannya seperti apa. C.
Peneliti fokus menemukan tanaman di bulan, lalu sampel tanah dibawa ke bumi. Peneliti fokus menumbuhkan tanaman di bulan, lalu sampel tanah dibawa ke bumi. D. Tanaman yang ditanam dari tanah bulan dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan tanah bumi. Yang paling tepat adalah peneliti menemukan terobosan baru dalam penelitian luar angkasa mengenai bulan. Yang paling tepat adalah intinya yang A. Oke. Selanjutnya nomor 9. Informasi yang sesuai dengan artikel tersebut adalah yang sesuai berarti yang ada di dalam teks. A. Peneliti bercocok tanam menggunakan tanah dari bumi di bulan, kurang tepat. Yang tanahnya dari bulan ditanamnya di bumi. B. Peneliti bercocok tanam menggunakan tanah dari bulan di bumi, betul. C. Peneliti bercocok tanam menggunakan tanah dari bulan di bulan, kurang tepat. D. Peneliti bercocok tanam menggunakan tanah dari bumi di bumi. Jawaban yang paling tepat adalah sesuai dengan teks adalah B. Peneliti bercocok tanam menggunakan tanah dari bulan di bumi. Selanjutnya nomor 10. Setiap paragraf dalam teks memiliki kata kunci. Kata ini menjadi pusat pengembangan informasi selanjutnya. Kata kunci juga menjadi konsep atau teori pada paragraf pertama. Kata kunci yang tepat untuk paragraf pertama apa? Tentang apa sih yang dibahas di paragraf pertama itu? A. Terobosan. B. Penelitian, ilmuwan, atau planet. Yang paling tepat adalah terobosan. Sesuatu penelitian baru itu namanya terobosan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.